Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kali ini kita akan membahas masalah yang pasti banyak orang lain alami. Antrian panjang yang melelahkan di kantor imigrasi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Berdasarkan survei informal yang saya lakukan, banyak warga harus datang sejak pagi hari, bahkan beberapa jam sebelum buka, hanya untuk mengurus dokumen seperti paspor atau kitas. Beberapa bahkan harus pulang kosong karena kuota habis. Masalah ini tidak hanya membuang waktu, tapi juga menurunkan kepuasan publik terhadap layanan pemerintah. Nah, hari ini kita bahas solusi inovatif dan strategi implementasi semua berdasarkan teori pelayanan publik yang sudah terbukti. Sebelum ke solusi, mari kita bangun dasar dengan teori pelayanan publik yang cocok. Yang pertama, teori kepuasan publik atau bisa disebut dengan public satisfaction theory. Layanan harus dirancang untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna termasuk efisiensi waktu. Yang kedua, teori manajemen layanan atau bisa disebut dengan service management theory, fokus pada aliran kerja yang lancar, penggunaan teknologi, dan peningkatan kualitas proses. Yang ketiga, teori e-government, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan mempercepat layanan publik tanpa harus datang langsung. Teori-teori ini akan menjadi landasan untuk solusi yang kita usulkan. Berikut adalah 3 solusi inovatif yang bisa diterapkan. Yang pertama, sistem antrean daring berbasis aplikasi atau bisa disebut EPP Imigrasi Bandung Quick. Pengguna bisa mendaftarkan diri, memilih jenis layanan, dan mendapatkan nomor antrean secara online. Aplikasi juga akan menampilkan estimasi waktu tunggu dan pemberitahuan ketika giliran mendekat. Ini mengurangi antrean fisik dan memungkinkan warga mengatur waktu dengan lebih baik. Yang kedua, layanan kapan saja atau anytime service dengan jadwal buka tambahan. Buka kantor selama beberapa jam malam, misal jam 5 sore sampai jam 8 malam pada hari Senin sampai Jumat, dan sebagian hari Sabtu juga siapkan layanan cepat untuk dokumen darurat dengan biaya tambahan yang wajar sesuai peraturan pemerintah. Yang ketiga, kios layanan imigrasi di tempat publik. Pasang kios mini imigrasi di tempat ramai seperti mal, pusat pembelanjaan, atau kantor pos di kota dan Kabupaten Bandung. Kios ini bisa menangani layanan dasar seperti pengajuan dan pengambilan dokumen sehingga mengurangi beban kantor utama. Solusi bagus tidak berguna tanpa implementasi yang tepat. Berikut strateginya. Langkah yang pertama, penyelidikan dan perencanaan 1-2 bulan. Kerjasama dengan kantor imigrasi Bandung untuk menilai kapasitas, kebutuhan teknologi, dan anggaran yang dibutuhkan. Lakukan survei terhadap warga untuk memastikan solusi sesuai kebutuhan. Langkah yang kedua, pengembangan teknologi dan infrastruktur 2-3 bulan. Buat aplikasi antrean daring dengan developer lokal, perbarui sistem manajemen data, dan bangun kios layanan mini. Latih staf untuk mengoperasikan teknologi baru. Langkah yang ketiga, peluncuran berbagai tahap. Tahap yang pertama, bulan 1, peluncuran aplikasi antrean daring di kantor utama. Tahap yang kedua, bulan 2, buka jam layanan tambahan. Lanjut ke tahap 3, bulan ketiga, peluncuran kios layanan pertama di mal terkenal. Langkah yang keempat, evaluasi dan penyesuaian setiap 3 bulan.
Pantau kinerja solusi, kumpulkan umpan balik dari warga dan staf, dan sesuaikan jika ada masalah yang muncul. Kesimpulannya, antrean panjang di kantor imigrasi Bandung bisa diatasi dengan solusi inovatif yang didasarkan pada teori pelayanan publik. Dengan aplikasi antrean daring, jam pelayanan tambahan, dan kios layanan mini, kita bisa menciptakan layanan yang lebih efisien dan memuaskan bagi publik. Semua ide-ide ini bisa diadopsi oleh pihak berwenang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan, berlangganan di saluran ini.